Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gebut Official. The Gebut Official. Selamat pagi menjelang siang kan kawan. Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada yang baru pertama kali menemukan channel ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gebut Official. Jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gebut Official, The Gebut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Oke, saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutur Gebut. Tetap support Tutur Gebut yo, agar The Gebut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik, kita akan membahas lagi tentang konsep kemelayuan di Malaysia. Nggak taunya seperti ini tuh yang disebut Melayu di Malaysia. Ini ada sebuah video, istilahnya video menggebu-gebu yo, protes dari Sarawak dan Sabah. Kalau konsep kemelayuan di Indonesia itu jelas kawan, etnis Melayu di Indonesia itu jelas. Mereka-mereka yang tinggal di sekitar jalur Sumatera itu etnis Melayu adanya di situ, seperti di sini nih, di Pulau Belitung, Bangka, Riau, Pekanbaru ya. Itu adanya etnis Melayu, itu asli ya. Kalau di Malaysia tuh nggak taunya seperti ini konsepnya, makanya di Sarawak tuh ada yang protes. Kita lihat ya, kita lihat dulu videonya. Oke, kita simak bersama-sama. Melayu, kepala badan kau Malaysia tanah Melayu. Sabah Sarawak bukan tanah Melayu. Sabah Sarawak adalah tanah orang Sarawak, tanah orang Sabah. Sebenarnya Malaysia ada tanah orang Malaysia. Sebab apa? Saya kata, kita bukan tanah orang Melayu, kita tanah orang Sarawak. Sarawak ini terdiri daripada pelbagai bangsa, pelbagai agama. Kita tak boleh klaim ini tanah Melayu, tanah Iban, tanah Cina, tanah India, tak boleh. Ini tanah rakyat Malaysia. Selagi mana kita pegang IC, kita boleh beli geran, maka ini adalah tanah kita. Kalau kita mula diskriminasikan bangsa, kalau kita kena serang, itu bukan Melayu yang mempertahankan kita tau. Kita kena bagi Cina, India, Iban, Hidayah, Kalazan, Kenyang, semua kena tolong pertahankan. Masa tu baru kita cakap, masihlah kita bersatu jadi rakyat Malaysia. Masa tu baru kita masuk Malaysia, Melayu jangan pergi. Habis tu kita ikat macam tu, ini tanah rakyat Malaysia. Jangan kita diskriminasikan kaum. Ya, kita ada hak, Melayu ada hak, Cina ada hak, India ada hak. Semua ada hak masing-masing. Tetapi jangan kerana hak itu kita menindas hak dan keperluan orang lain, bangsa lain. Sampai anak Cina takut nak pergi sekolah, anak India takut nak pergi sekolah hanya kerana dia berbangsa lain. Manusia tak pernah minta Tuhan lahir jadi Cina, jadi India, jadi Melayu tau. Dia dilahirkan Tuhan kita dijadikan. Nasib baik kita dilahirkan jadi orang Melayu. Bagaimana kalau kita dilahirkan di kalangan kaum Cina, kaum India? Kita nak kata apa masa tu? Nak nyalakan Tuhan? Sebab itu Al-Quran sebut bahawa kita ni Tuhan jadikan kita berkawan-kawan. Atas tujuan apa? Lita'arafu, untuk kita berkenalan di antara sana. Tujuan apa berkenalan? Kita ada kekuatan, ada kelemahan masing-masing. Kita ada kelebihan, ada kekurangan kita masing-masing. Kita gunakan kelebihan dan kekurangan tersebut untuk advantage kita, untuk keperluan kita, untuk diri kita sendiri. Okey, panjang cerita kita dalam hal itu. Saya marah sangat bila kata-kata ini tanah Melayu. Ini bukan tanah Melayu, ini tanah Malaysia. Cerita tanah Melayu itu dah habis bila merdeka. So dia kata, dia orang pendatang. Itu pendatang. Nenek saya datang daripada China, betul. Atuk moyang saya datang daripada China, betul. Tapi bila moyang saya datang ke Malaysia, the moment dua generasi kedua, generasi kita, generasi keempat, kita orang tak boleh balik China. Walaupun saya ada lagi saudara dekat China, tapi saya tak boleh balik ke China lagi. Iyalah bapak saya Melayu, mak saya Cina. So what? So what? Akhirnya saya percaya 100 years from now, 50, kalau Malaysia di masa itu 100-200 tahun, mungkin kita tak ada bangsa lagi dah. Siapa boleh mengaku dia pure Melayu? Pure Melayu datang daripada Riau. Siapa datang daripada Jawa bukan Melayu. Siapa mamak dekat Penang tu, yang muka mamak tu, mak dia tu bukan Melayu. Bapak dia naik kapal daripada India. Tapi adakah kerana bapak dia naik kapal daripada India kita kata, kau bukan Melayu? Tak. Dia tetap bangsa dia, kita kata kau beragama Islam, kita recognize I say kau Melayu, tetapi kita tak gunakan bangsa dia untuk kita nak menindas dia. Kita ambil manusia atas dasar kapasiti dia sebagai manusia. Kalau buat salah, dia manusia dia salah, bukan Cina buat salah. Manusia buat salah. Apa Melayu tak ada buat salah? Menipu, apa Melayu tak pernah menipu? Kan? Apa Melayu, Cina tak ada yang baik? Cina ada baik, Melayu ada baik.
India ada baik, Iban ada baik, Kadazan ada baik. Tapi Melayu juga ada jahat. Cina pun ada jahat, India pun ada jahat. Dia bukan bangsa dia, tetapi sifat manusiawi dia. Sebab itu yang penting kita belajar adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Bukan kita memelayukan manusia. Itu masalahnya. Pendidikan politik kita adalah memelayukan orang Malaysia. Itu masalah. Oh, kau India. Okey, kau masuk Islam, kau jadi Melayu. Salah. Kau Cina, kau masuk Islam, kau jadi Melayu. Salah. Kau Cina, kau masuk Islam, kau tetap Cina. Agama kau jangan bertukar, bangsa kau tidak bertukar. Itu masalah kita bila kita memelayukan rakyat kita. Kita memelayukan rakyat kita, bukan memelayukan rakyat kita. Kita memanusiakan rakyat kita. Bila kita memanusiakan rakyat kita, baru kita faham bahawa anak Cina, anak Melayu, anak Iban, anak India, anak Kadazan, semuanya adalah anak kita. Yang ditindas itu, kalau dia pegang IC Malaysia, maka dia adalah anak kita, regardless of bangsa, regardless of agama. Di selama ini yang saya perkirakan itu benar berarti. Kesalahan fatal dari pemerintah mereka itu menganggap semua orang yang datang ke Malaysia itu jadi Melayu. Makanya kemarin ada istilah Melayu keturunan Jawa, Melayu keturunan Cina. Jadi begitu toh. Nggak taunya seperti itu konsep kemelayuan mereka. Ini menurut saya kesalahan fatal dari mereka. Karena semua orang itu punya hak. Kita juga tidak tahu, seperti di video tadi dikatakan, kita tidak pernah meminta terlahir dari suku apa, itu tidak pernah meminta. Dan kalau semua orang dianggap Melayu, ya nggak bakalan mau. Pantesan kemarin waktu di kita itu ya, di kita dia menganggap bahasa Indonesia disematkan Melayu di depannya. Terus ada istilah mereka tuh Melayu keturunan Jawa. Itu jadi aneh tuh. Aneh. Konsep kemelayuan di Malaysia ini sangat aneh. Dari masyarakatnya sendiri aja diprotes. Karena balik lagi bahwa kita tidak pernah meminta terlahir dari mana. Seperti yang dikatakan tadi itu, Tuhan tuh menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Gitu. Jadi tidak mungkin disatukan jadi Melayu semua, nggak mungkin. Ini cukup aneh ini. Makanya alam Melayu lah mimpi aja lah, mimpi kawan. Jadi propaganda daripada Awang Sarian ini juga banyak diprotes dari kalangan mereka sendiri loh. Contohnya dari Sabah tadi, Sabah Sarawak. Jadi jelas nggak mau. Tanah itu bukan tanah milik Melayu, bukan, tapi tanah milik Malaysia yang mereka yang di negaranya loh. Seperti itu. Kalau semua diklaim sebagai Melayu ya nggak bakalan mau. Makanya di Indonesia dulu ada bahasa disebutnya bahasa Indonesia. Emang bahasa Indonesia awalnya akarnya dari Melayu, kemudian disempurnakan. Itu juga merupakan perdebatan yang rumit. Pemimpin-pemimpin kita dulu tahu bahwa Melayu itu etnis di Indonesia. Tidak mungkin dijadikan pamannya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tidak mungkin. Karena akan menimbulkan protes dari yang lain, seperti itu. Anda tahu bahwa Indonesia itu terdiri berbagai macam suku. Dari Aceh ke Sumatera itu berapa macam suku, kemudian di Pulau Jawa berapa macam suku, Bali, Lombok berapa suku, Kalimantan, kemudian di Maluku sendiri, Sulawesi berapa suku ada. Itu dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi konsep kemelayuan Malaysia itu ya nyeleneh kok. Tapi itu hak mereka, kita tidak ikut campur. Silahkan saja mau konsep seperti itu. Tapi yang penting Anda jangan menuntut kami sebagai orang Indonesia itu disematkan bahasa Melayu Indonesia, atau istilah yang kemarin di Suriname disebut Melayu keturunan Jawa. Itu kan aneh tuh. Aneh. Seperti itu kawan. Jadi konsep kemelayuan yang ada di Malaysia dan yang ada di Indonesia itu jauh berbeda. Di Indonesia jelas Melayu adalah etnis yang berada di deretan Sumatera. Kalau di Malaysia yang seperti dibuat-buat tadi, ya lebih baik lebih baik Anda memikirkan untuk sendiri aja lah ya. Untuk Pak Awang Sari itu pikirkan sendiri saja. Anda membuat bahasa Malaysia saja, jangan bahasa Melayu. Nanti diprotes yang lain-lain juga toh. Bikin bahasa Malaysia.
balik ke zaman dulu kan pernah toh terjadi seperti itu, ingin membuat bahasa Malaysia biar kayak Indonesia gitu. Tapi nyatanya nggak bisa gitu. Indonesia membuat bahasa Indonesia itu sendiri dari 1908 itu berjalannya waktu cukup panjang, nggak semudah itu. Makanya sampai konsep sendirilah Awang Sari, nggak usah menuntut Indonesia supaya depannya disematkan Melayu Indonesia, nggak usah, Melayu Semang Indonesia nggak usah. Anda aja membuat bahasa Malaysia sendiri, coba bisa nggak? Oke ya, nggak tahu seperti ini ya konsep Melayan Malaysia dan itu jelas berbeda. Cukup sekian ya informasi dari Tutur Kebut Official. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Oke, Tutur Kebut Official, The Kebut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.